Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Hilda Pertiwi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal matematika yang ada di SMA. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke perkenalan dulu ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Hilda Pertiwi dengan NPM 222151055. Saya dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, seperti biasa, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Anes Magister Pendidikan. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Nah, ini ya teman-teman untuk soal yang akan sekarang kita bahas, yaitu soal untuk nomor 4. Sebelumnya yang nomor 1, 2, 3 sudah dijelaskan pada video sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, di sini diketahui jika 2 dikali X log 1 per 2 pangkat X ditambah 3 dikali dengan 2 log 1 per X sama dengan 2X tambah 2. Maka 16 pangkat X sama dengan, ini kelihatannya rumit ya teman-teman, kayak kribo gitu. Nah, sebenarnya ini penyelesaiannya enggak begitu susah banget sih teman-teman, tapi lumayan lah. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, di sini kita tuliskan dulu soalnya, yaitu 2 kali X log 1 per 2X ditambah 3 dikali 2 log 1 per X sama dengan 2X ditambah 2. Nah, ini tuh bisa kita ubah menjadi 2X log 2X ditambah 3 pangkat negatif 1. Nah, si 1 per 2 pangkat X ditambah 3-nya itu, kita pangkatnya itu jadinya dinegatifin ya teman-teman, jadinya 2 pangkat X ditambah 3 pangkat negatif 1 dikali 2 log X pangkat negatif 1. Ini juga sama ya teman-teman, jadi diubah pangkatnya jadi negatif sama dengan 2X ditambah 2. Nah, sekarang kita ini kan kalau ada bentuk yang seperti ini nih, yang negatif 1, kan ada rumus yang A log B pangkat N sama dengan C. Berarti N-nya kita pindahkan ke depan. Nah, ini juga sama ya. Jadi 2 dikalikan dengan negatif 1, lalu juga yang dari ini, yang X pangkat negatif 1, kita ke depanin juga sama, jadi kali negatif 1. Nah, lalu dikalikan dengan X log 2 pangkat X ditambah 3 dikali dengan 2 log X sama dengan 2X tambah 2. Nah, maka didapat 2 itu kan kalau kita kali ya, 2 kali negatif 1 kali negatif 1 tetap 2 ya teman-teman, karena negatif kali negatif positif, jadi tetap 2. Dikali dengan X log 2 pangkat X ditambah 3 dikali 2 log X sama dengan 2X tambah 2. Nah, di sini didapatkan 2X log 2X tambah 3 dikali 1 per X log 2 sama dengan 2X sama 2. Loh, kok gini sih? Kok jadi 1 per X log 2? Nah, ini tuh kan karena di yang yang log yang X log 2X 2 pangkat X sama 3 kan ininya basisnya X. Nah, bagaimana caranya supaya si basisnya ini kita samakan dengan X, sedangkan di sini kan 2 log X. Berarti untuk mengubahnya ingat rumus, kalau ada rumus A log B sama dengan C itu sama aja dengan 1 per B log A sama dengan C. Nah, ini juga sama ya, jadi 1 per X log 2. Jadi X dengan 2-nya kita balik ya teman-teman, sama dengan 2X tambah 2. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ya. Kalau 2 ini tetap kita simpan dulu di luar. Lalu si X log 2 pangkat X tambah 3 kita kalikan dengan 1 per X log 2. Jadi didapatnya X log 2 X pangkat X ditambah 3 per X log 2 itu dikalikan 2 sama dengan 2X tambah 2. Nah, berarti didapat ini tuh. Nah, kalau ada bentuknya yang seperti ini ya teman-teman, di atas
X log, di bawah X log. Berarti ini tuh sama aja dengan yang dua yang di bawah ini itu sebagai basis. Nah, jadi 2 log 2 pangkat X ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 2. Maka, karena ini 2-nya di sini kan seperti tadi yang di atas, kan yang negatif 1 kita kedepanin. Nah, sekarang dari depan kita pindahkan lagi jadi pangkat, bentuknya jadi pangkat. Jadi dapatnya 2 log 2 pangkat X ditambah 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2X tambah 2. Nah, langkah selanjutnya di sini. Nah, karena bentuk A log B sama dengan C ini sama aja dengan A pangkat C sama dengan B, maka diperoleh 2 log 2 pangkat X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 2X tambah 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 2X tambah 2. Jadi 2X 2 tambah 2-nya itu sebagai C ya teman-teman. Sama dengan B. B-nya itu 2 pangkat X tambah 3 dikuadratkan. Berarti didapatkan 2. Ini kita bisa dipecah ya teman-teman. Kalau pangkat, kalau tambah itu berarti sama aja dengan perkalian. Si basisnya itu perkalian. Jadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2 sama dengan, nah kita pecah yang ini menggunakan kali pelangi ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi didapatnya itu 2 pangkat 2X ditambah 6 dikali 2 pangkat X ditambah 9. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita misalkan si bentuk 2 pangkat X ini sama dengan P, maka diperoleh, kan ini 2 pangkat 2, 4 ya, 4, sedangkan yang 2 pangkat X itu kan P, berarti ini si 2 pangkat 2X itu sama aja dengan P kuadrat, jadi 4 dikali P kuadrat itu 4P kuadrat, sama dengan 2 pangkat 2X itu kan sama aja dengan P kuadrat, ditambah 6 dikali 2 pangkat X berarti 6P ditambah 9. Nah, sekarang kita satu ruaskan ya teman-teman. Jadinya didapat, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi didapat P kuadrat dikurangi 4P kuadrat ditambah 6P ditambah 9 sama dengan 0. Nah, didapat negatif 3P kuadrat ditambah 6P ditambah 9 sama dengan 0. Nah, sebetulnya setelah ini kita kan harus untuk mencari P-nya dengan cara memfaktorkan. Tapi karena ini bentuknya negatif 3, nah biar mempermudah kita bagi semua ruas itu dengan maksudnya kita bagi semua angkanya dengan negatif 3 biar mempermudah nanti dalam pemfaktoran. Nah, maka didapatkan P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kalau difaktorkan ya, jadi teman-teman ini didapatnya P negatif 3 dikali P ditambah 1. Nah, ini tuh didapatnya dari mana sih? Nah, jadi didapatnya itu gini ya teman-teman. Negatif 3 ini kalau dikalikan dengan 1, hasilnya itu harus yang negatif 3 ini, yang di persamaan P kuadrat dikurangi 2P negatif 3. Nah, ini tuh harus menghasilkan negatif 3. Sedangkan kalau negatif 3 ditambahkan dengan 1, itu hasilnya harus jadi negatif 2. Berarti angka yang mungkinnya itu negatif 3 dengan 1. Karena kan perkalian 3 itu hanya 1, maksudnya faktor dari 3 itu hanya 1 dengan 3. Nah, berarti didapatkan P sama dengan 3. Nah, P dikurangi 0 ini kan sama dengan P dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti P didapatkan 3 atau P sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya karena tadi sudah didapatkan ya P-nya itu sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 1. Sekarang masukkan lagi ke tadi pemisalan. Karena P itu merupakan pemisalan dari 2 pangkat X, maka 2 pangkat X itu sama aja dengan 3. Ini yang pertama ya, yang P-nya sama dengan 3. Atau 2X itu sama dengan negatif 1. Ini tuh tidak memenuhi ya teman-teman, karena 2 pangkat berapapun yang tidak akan ada yang menghasilkan negatif 1. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhinya hanya 2 pangkat X sama dengan 3. Sehingga hasil dari 16 pangkat X itu adalah, 16 pangkat X itu kan sama aja dengan 2 pangkat 4 ya teman-teman. Jadi 2 pangkat X itu dipangkatkan dengan 4.
sekarang kan 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 4. Lalu 4 kali 2 8. 8 kali 2 kan 16. Jadi 2 pangkat 4 ya teman-teman. Nah, berarti sama aja dengan 2 pangkat X dipangkatkan dengan 4. Maka diperoleh tadi kan 2 pangkat X kita ketahui itu 3. Berarti kita ubah 2 pangkat X-nya dengan 3, berarti 3 pangkat 4. Maka hasilnya itu sama dengan 81. Jadi di sini diperoleh hasil dari 16 pangkat X itu adalah 81. Begitu ya teman-teman.